Sebelum kita melanjutkan sorotan terhadap kepemimpinan wasit, kalau saat ini kita berbicara memang tadi lebih khusus, lebih spesifik menyoroti pertandingan sepak bola. Walaupun juga di cabang-cabang lain ada termasuk tinju yang wasitnya akhirnya sampai dinonaktifkan. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta yang sudah kami siapkan. Ini juga terkait dengan anggaran, karena sebelumnya tadi kita bicara mengenai kesiapan infrastruktur pagelaran dari PON 21 ini. Nah, ini kita lihat bagaimana PON 19 Jawa Barat 2016 pada saat itu total anggarannya 3 triliun rupiah, kemudian juga persiapan penyelenggaraan 1 triliun rupiah, kemudian juga pembangunan jalan, sarana prasarana venue di 15 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah dari pagelaran PON ini menghabiskan 2 triliun rupiah. Itulah peruntukannya. Kemudian dari Jawa Barat 2016 kita akan bergeser juga untuk bisa melihat ini adalah terakhir sebelum Aceh Sumut, Papua menjadi tuan rumah. Memang rencananya 2020 tapi kemudian digeser mundur setahun ya Bu Nigara, karena ada pandemi pada saat itu. PON 20 Papua 2021 memang anggarannya melambung begitu tinggi 10,43 triliun. Jadi Anda bayangkan dari 3T kemudian juga menuju 10T lebih. Nah, APBN itu sebesar 3,63 triliun, sementara APBD Papua sebesar 6,8 triliun rupiah. Seperti itu pembagiannya. Kemudian juga bagaimana dengan tahun ini yang tadi dikatakan oleh para narasumber kita, waktunya terbatas, anggarannya terbatas, padahal jumlah pesertanya, jumlah atlet cabornya itu sangat banyak lebih daripada PON-PON sebelumnya. Total anggaran 10,43 triliun rupiah, kemudian juga PB PON Aceh 1,8T, PB PON Sumut 2,09T. Kita lihat di sana. Nah, apa yang bisa dikatakan dari angka-angka ini, Bung Nigara? Yang pertama barangkali memang situasi dan kondisi, saya setuju dengan Bu Hetifah, terbatas waktunya, apalagi mau ada pilkada kan gitu. Jadi semua akhirnya konsentrasi orang terpecah, nggak karu-karuan. Nah, pejabat-pejabat gubernur yang ditugaskan itu justru menurut saya jadi korban. Karena ini konsep bukan dia yang buat. Dia hadirnya seperti Pak Fatoni di Sumatera Utara, kemudian Pak Safrizal di Aceh. Ini orang-orang tiba-tiba harus bertanggung jawab dengan situasi kondisi yang sudah seperti sekarang itu. Ya, jadi saya kira PON itu harusnya menimbulkan angka yang sangat besar seperti itu ya, harus menimbulkan keekonomian. Kalau di Aceh, saya kebetulan di depan hotel saya itu ada kafe-kafe banyak. Memang luar biasa keekonomian yang timbul tuh gara-gara PON, bukan gara-gara PON aja ya. Memang di Aceh juga ada kebiasaan yang seperti itu, tapi ditambah dengan adanya PON, maka kehidupan keekonomian rakyat itu berkembang dengan baik. Saya nggak tahu di Sumut karena saya nggak ke sana. Nah, dengan posisi seperti itu, satu tujuan sebetulnya tercapai, satu tujuan di mana keekonomian rakyat bisa tumbuh dan berkembang. Ya, bahkan ada beberapa kafe yang saya tanya biasa buka 24 jam karena PON harus jam 4 pagi harus tutup gitu. Bagus juga sih sebenarnya gitu. Nah, angka-angka yang sebesar itu bayangkan kalau seandainya angka-angka yang besar ini dibagikan untuk rakyat kan lain gitu. Tapi ini juga untuk rakyat PON ini gitu. Tetapi apalah gitu, sulit kita bicarakannya secara komprehensif begitu. Kita lanjutkan kembali mengenai proses pertandingan, kinerja ataupun kepemimpinan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sepak bola Sulteng dengan Aceh yang akhirnya berbuntut KO. Ini wasit dipukul oleh salah seorang pemain Sulteng. Bang Susik yang juga merupakan manajer dari tim Sulteng sudah bersama kita. Baik, menyambung pertanyaan yang sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi, Bang Susik. Anda menduga bahwa ada sesuatu yang memang diatur dalam pertandingan ini yang akhirnya mungkin lebih condong, lebih menguntungkan tuan rumah, sehingga kemudian sampai perangkat pertandingan ini diganti, bukan seperti yang awal direncanakan. Seperti itu, Bang Susik? Ya, kami mencurigai ketika perpanjangan waktu injury time itu kan diberikan waktu kurang lebih 13 menit. Setelah kami mengikuti 13 menit, itu sudah lewat waktu tapi enggak tiup ya, enggak diselesaikan. Saya proteslah ke inspektur pertandingan. Kenapa waktunya udah lewat kok enggak di break visit? Kami nggak digubris dan itu disampaikan keputusan ada di Wasitpam. Nah, ini sebenarnya kan sudah menyalahi kode etik yang ada. Ini mulai dari situ kita lihat ini dicuplikan juga. Ada beberapa kejadian-kejadian sebelum pemukulan itu kan hanya diving.
pemain kami nggak melakukan apa-apa, akan tetapi ditunjuk titik putih. Nah ini yang sungguh luar biasa kepemimpinan wasit yang seperti ini. Jadi kita kita sangat kecewa. Kita dari daerah berharap PON ini akan menjadikan atlet-atlet yang mungkin bisa akan berkembang di skala nasional, akan tetapi diciderai dengan kondisi wasit yang seperti itu. Baik. Bang Susik, kami memang pahami apa yang dikeluhkan oleh tim Sulteng pada saat itu, tapi tentunya juga apapun alasannya tidak membolehkan pemain kemudian melakukan penganiayaan, memukul tersebut terhadap wasit yang memimpin pertandingan. Nah, ada tindakan khusus dari tim ataupun juga mungkin Bang Susik kepada pemain yang melakukan hal tersebut? Ya, untuk pemain yang melakukan pemukulan, ya kami secara atas nama Provinsi Sulawesi Tengah meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang sempat melihat pertandingan malam itu. Saya memohon maaf ketika anak asuh saya, tim saya melakukan pemukulan, dan ini terjadi dengan spontan, tidak ada direncanakan dan tidak ada diatur. Karena kenapa? Pemain ini adalah pemain lini belakang, karena sudah dalam kurun waktu 45 menit terlalu banyak kecurangan yang dilakukan oleh wasit, secara otomatis pemain kami yang di bagian belakang yang notabene adalah pertahanan itu pasti akan geram. Nah ini kami juga sudah melakukan membina adik Rizky yang melakukan pemukulan, dan adik Rizky juga menyampaikan sudah minta maaf. Insya Allah kami sampai di Sulteng besok nanti kita akan lakukan konferensi pers kepada adik Rizky, kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia, terutama di masyarakat Sulteng. Ya, baik. Ibu Hetifah, melihat apa yang terjadi, ada beberapa kejadian menodai jalannya pertandingan, termasuk bukan hanya ini saja Ibu. Nanti ini untuk bisa menentukan apakah betul wasit tersebut melakukan penyimpangan dalam bertugas, tim investigasi dari PSSI akan bekerja lebih jauh dan memberikan keputusan. Tapi setidaknya ada dari cabang tinju juga sudah diberikan vonis oleh Pertina, ini dinonaktifkan selama PON ini berlangsung. Bu Hetifah, silakan. Iya, jadi terima kasih ya. Nanti Bu Negara juga masih ada PR ya, karena tadi Bang Susik juga menyampaikan satu penyesalan ya dengan adanya kejadian ini, dan kita semua sih sebetulnya termasuk kami juga di Komisi 10 sangat menyayangkan ya ada insiden seperti ini, dan tentu saja tindakan tegas harus segera diambil oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengusut kejadian ini. Jadi tim investigasi ditunggu ya hasilnya, karena evaluasi nanti juga hasil dari tim ini juga menjadi masukan terkait dengan regulasi dan mekanisme pengawasan, sehingga jangan sampai ke depan hal seperti ini di masa mendatang itu terjadi kembali ya. Jadi Bang Negara gitu ya, kami berpesan lah gitu ya, intinya azas keadilan harus dikedepankan dalam melakukan investigasi yang menyeluruh sebelum memberikan sanksi. Apabila ditemukan bukti bahwa wasit melaksanakan tugasnya secara profesional, memenuhi aturan, ya tentu sanksi diberikan kepada pelaku pemukulan, baik itu pemain ataupun juga ada pihak-pihak lain yang terlibat sesuai aturan yang berlaku. Tapi jika ternyata wasit berkontribusi dengan keputusan-keputusan yang tidak adil ataupun memicu atau menimbulkan satu situasi yang membuat kekerasan terjadi, nah perlu ada evaluasi juga kepada wasit tersebut ya. Sanksi kepada wasit nanti berupa apa nih gitu? Apakah pelatihan ulang, pencabutan sertifikasinya, atau sanksi administrasi lain? Baik. Kalau memang pelanggaran dalam tugasnya terjadi ya. Jadi intinya ke depan gitu ya, saya kira evaluasi ya terhadap baik itu pelatihan dan sertifikasi ataupun rekrutmen wasit itu juga perlu diperbaiki. Kemudian juga edukasi terkait dengan etika di dalam olahraga ya, gimana supaya kita semua lebih disiplin dan fair play. Terus kemudian juga hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian konflik ya, apabila ada konflik terjadi antara pemain, pelatih, wasit. Jadi banyak nih PR-PR yang menjadi pembelajaran dari kejadian. Baik Bu Hetifah, Bu Negara terakhir penutup juga singkat, banyak dititipkan kepada tim PSSI, tim investigasi yang akan dibentuk dan akan bekerja insya Allah besok, kata Bu Negara, harus adil, membuka ini semua secara transparan kepada publik dan juga sanksi harus diberikan. Siap, saya melaksanakan apa amanah dari Ibu Komisi 10.
Dan juga harapan dari tim Sulteng Ya, tadi juga. tentu harapan kita semua gitu ya, harapan kita semua. Dan yang paling penting barangkali apresiasi saya kepada Mas Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga yang terpaksa harus kelang kabut nih seperti ini gitu kan. Bagaimana beliau terpaksa harus turun, harus memberikan keterangan pers dan sebagainya karena situasi dan kondisi. Jadi saya kira apresiasi untuk Menpora ini sangat tinggi dari saya begitu Putri. Baik, Bu Nigara terima kasih sudah Sama-sama. meluangkan waktu memberikan pandangannya. Iya, Bu Hetifah juga terima kasih. Ini kan Iya, jadi catatan iya, bersama terima kita, kasih. evaluasi untuk pelaksanaan PON-PON berikutnya. Dan Bang Susik juga terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita tunggu tadi Bang Susik katakan ketika sudah kembali ke daerah akan melaksanakan konferensi pers, termasuk juga nanti kita tunggu bagaimana kelanjutan hasil investigasi dari tim yang akan dibentuk PSSI. Bang Susik, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.